Awal mula perjalanan dimulai. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi awal mula perjalanan saya dimulai itu ketika saya menggerakkan hati saya untuk itikaf di Masjid Afiat Al-Kahfi Bunut. Ketika itu memang karena saya itu memiliki keinginan, memiliki untuk bisa belajar bisnis gitu. Awalnya saya tidak tahu yang namanya affiliate itu apa, tapi karena saya tahu di sana itu adalah pelatihan bisnis, maka saya, ini pelatihan bisnis, karena saya suka bisnis, maka saya harus ke sana seperti itu. Nah, di hari pertama saya itu belajar affiliate, saya tuh emang karena orangnya itu kalau bisa disebut ya SKSD, tahu ya Bapak Ibu sekalian, tahu? SKSD. Ya. Nah, pokoknya saya tuh orangnya suka ngobrol gitu ya. Mungkin tadi kalau Faza kan dari segi komunikasinya memang emang sekarang masih dilatih seperti itu. Nah, alhamdulillah kalau saya sendiri memang untuk di telemapping saya memang dari segi komunikasi ini alhamdulillah saya lancar. Bahkan saya itu kalau misalnya kemana-mana, bahkan bertemu orang baru, alhamdulillah saya itu selalu kenalan, terus saya sharing sama tukang gojek aja gitu, atau tukang ojol, saya suka sharing. Pak, kalau misalnya menurut Bapak ini bagaimana tentang Indonesia dan sebagainya, saya suka sering kayak gitu. Walaupun itu agak random seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika di hari pertama itu saya alhamdulillah sudah kenal dengan seluruh tim Masjid Affiliate. Jadi saya kenalan sama imamnya, kenalan sama mentor-mentornya dan sebagainya kayak gitu. Dan pada akhirnya ternyata qadarullah di hari kedua ketika saya itikaf di Masjid Affiliate, karena saya itu mengenalkan portofolio saya tuh, ini pentingnya juga mungkin portofolio gitu ya. Saya mengenalkan bahwasanya saya selalu menjadi imam di masjid rumah atau di masjid komplek. Nah, ketika itu saya mengenalkan kepada imam masjid yang ada di sana, saya cerita bahwasanya saya sering dan qadarullah dan biiznillah takdir Allah gitu ya Bapak Ibu sekalian, saya diamanahi menjadi imam karena ketika itu imamnya itu semuanya nggak bisa hadir di malam itu, dan mereka ngomong nge-WA ke saya bahwasanya, Tristan, karena saya sudah melihat portofolio dan lain sebagainya, apakah boleh berkenan untuk bisa mengimami di Masjid Affiliate ya, yang itu isi jamaahnya itu 300 orang Bapak Ibu. Nah, ketika itu saya langsung tidak lama-lama, tidak panjang, tergerak oleh Allah gitu ya, saya langsung ngomong siap insyaallah seperti itu karena sudah terbiasa. Oke. Next, kegiatan yang saya lakukan. Oke, yang pertama itu saya menemani salah satu mentor yang sangat luar biasa yang bernama Kang Adit. Jadi Kang Adit ini adalah founder Masjid Affiliate. Jadi founder Masjid Affiliate, anak muda yang sangat luar biasa, sekarang usianya masih 28 tahun dan seorang pebisnis muda yang sudah sukses. Dimana kalau saya boleh sampaikan bahwasanya Kang Adit ini di usia beliau yang ke-27 tahun di tahun 2024 itu memiliki omset di dalam bisnisnya yaitu bimbel online itu 34 miliar. Nah, itu ketika itu jadi saya menemani Kang Adit ini itu menjadi asistennya Kang Adit. Jadi untuk kegiatannya itu ada podcast ya, saya mengiringi Kang Adit itu ke podcast Kasih Solusi. Bapak Ibu tahu podcast Kasih Solusi ini? Bang Dery Yansyah. Nah, itu saya menemani beliau ke sana. Lalu yang kedua juga saya ke Cirebon gitu ya untuk menemani beliau. Lalu ada juga Zoom class dan lalu juga ada saya diajak ke Pangandaran juga seperti itu. Podcast Kasih Solusi. Jadi di hari pertama saya magang gitu ya, ketika itu saya kaget tiba-tiba di chat sama Kang Adit gitu ya. Assalamualaikum Tristan katanya gitu ya. Langsung Tristan, saya besok ini ke podcast Kasih Solusi nih katanya. Hah? Iya Kang, gimana Kang? Oh, Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Lalu siap gak menemani saya untuk ke sana? Wah, langsung lah, pasti tidak pikir panjang, langsung saya bilang, oh iya siap Kang, saya langsung siap-siap. Malamnya ngirim di masjid, dan di hari pertama saya magang itu saya langsung mengantar ke podcast Kasih Solusi untuk mengenalkan Masjid Affiliate di kancah medsos seperti itu. Nah, next. Nah, ini dokumentasi saya waktu di podcast Kasih Solusi. Next, perjalanan Cirebon. Nah, di hari keduanya setelah dari podcast Kasih Solusi, saya langsung melakukan perjalanan ke Cirebon. Ya, di mana di Cirebon ini Kang Adit membahas mengenai affiliate. Jadi kami itu ada program yang namanya ingin menduplikasi apa yang ada di Masjid Affiliate. Karena saya melihat gitu, karena kami di Masjid Affiliate itu melihat banyak masjid itu di Indonesia ini mungkin masih banyaknya itu bergantung terhadap kotak amal. Nah, ini kami mengevaluasi bahwasanya
kalau masjid itu harus memiliki badan usaha. Nah, badan usaha milik masjid kalau misalnya kami bisa bilang. Nah, di Masjid Affiliate itu kita punya badan usaha milik masjid, yaitu seputar TikTok Affiliate dan bukannya berkenaan dengan TikTok Affiliate seperti itu bro. Nah, di Cirebon ini kami mengisi di masjid besar ya yang ada di Cirebon, namanya Masjid At-Taqwa. Mungkin ada yang tahu Masjid At-Taqwa? Ya pokoknya masjid alun-alunnya gitu ya di Cirebon seperti itu. Next. Jadi untuk dokumentasinya, lalu selang sehari lagi gitu ya, saya beristirahat hanya semalam saja. Tiba-tiba di hari keempat gitu ya, saya magang di Masjid Affiliate. Itu tidak disangka saya itu langsung diajak untuk bisa pergi apa istilahnya rihlah gitu ya ke Pangandaran oleh Masjid Affiliate. Karena ketika itu Masjid Affiliate itu sudah memiliki badan usaha milik masjid yang omsetnya itu 1 bulan 1,3 M. Nah, jadi ketika itu kami sebagai tim masjid melakukan perjalanan ke Pangandaran ya untuk charge lah ya, untuk healing, yang dimana itu sekitar 40 orangan seperti itu. Next, itu dokumentasinya. Lalu saya juga melakukan yang namanya Zoom class. Nah, sebetulnya kalau saya itu memang sangat-sangat bergelut di bidang MC dan juga event organizer gitu ya. Nah, namun berbeda halnya ketika saya Zoom class gitu ya, karena Zoom class ini hanya kita berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan para pemirsa, yang dimana mungkin Bapak Ibu sekalian itu sudah tahu gitu ya, hanya ada di layar saja. Namun experience saya ini di sini berbeda karena saya memimpin rapat gitu ya, Zoom class, yaitu pesertanya adalah 1.000 orang seperti itu. Jadi peserta 1.000 orang, saya menjadi hostnya gitu ya, menjadi MC-nya di Zoom tersebut. Dan juga tambahannya itu di YouTube itu sekitar 1.000 orang juga seperti, jadi 2.000 orang. Ini untuk dokumentasinya ya, ini video sebetulnya seperti itu. Oke. Yang kedua, aktivitas saya itu adalah di Masjid Affiliate tentunya. Yang pertama itu saya di pelayan masjid, lalu yang kedua imam masjid, event internal, kantor TikTok, event eksternal. Saya juga ke Paragon, lalu ke Yokami yaitu Young Kahfi Academy atau volunteer, lalu yang terakhir adalah manajer event. Next. Oke, pelayan masjid. Jadi hari-hari saya, Bapak Ibu sekalian, ketika di hari pertama sampai sekarang itu adalah menjadi seorang pelayan masjid. Jadi tugas pelayan masjid ini adalah menyapa tamu gitu ya. Jadi assalamualaikum Bu, dari mana dan lain sebagainya. Pokoknya banyak berkomunikasi setiap harinya secara terus menerus. Saya juga mengarahkan untuk para jamaah misalnya kan datang dari jauh-jauh. Jadi saya juga terkaget-kaget ya Bapak Ibu sekalian, yang datang ke Masjid Affiliate ini itu bukan hanya orang-orang sekitaran Bandung, tapi dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, itu semuanya datang ke Masjid Affiliate gitu. Nah, ketika itu saya selalu tergerak untuk bisa menyiapkan tempat tidur gitu ya, tempat tidur untuk para musafir mungkin ya, untuk para musafir atau pendatang atau tamu kita gitu ya di Masjid Affiliate. Dan saya itu gitu ya menganggapnya itu saya itu melayani tamu Allah pastinya. Karena saya juga tidak ingin dicap saya dulu sebagai karyawan Masjid Affiliate, tapi saya mencap diri saya sebagai karyawannya Allah seperti itu. Next. Nah, lalu saya juga tadi mungkin sudah disebut juga selalu menjadi imam Masjid Affiliate. Jadi disclaimer Bapak Ibu sekalian, saya itu pertama kali menjadi imam itu di usia saya yang ke-13 tahun. Jadi ketika umur saya kelas 1 SMP, saya sudah diajarkan oleh guru saya yaitu Ustaz Nawawi, yang dimana beliau itu adalah pemegang sanad Rasul yang ke-34 kalau salah ke-37 langsung dari Rasul, mengajarkan ilmu Al-Quran kepada saya. Jadi alhamdulillah saya juga dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu dibersamai oleh ibu saya. Ibu saya membuat rumah tahfiz di rumah saya sendiri, sehingga saya belajar tahfiz itu memang sedari kecil gitu. Dan pada akhirnya alhamdulillah untuk hafalan yang sekarang saya dapatkan itu alhamdulillah udah sekitar sampai 20 juz gitu. Dan untuk mungkin ya itu hanya ya karena saya mengetahui bahwasanya yang sulit itu adalah mengulangnya gitu ya dan juga memurojaahnya, maka sekarang yang mungkinnya itu hanya sekitar 3 juz saja seperti itu. Alhamdulillah. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya itu event internal gitu ya. Nah, jadi event internal ini saya itu ada beberapa event internal yang saya lakukan di Masjid Affiliate.
Ya di sini mungkin yang pertama ada Malam Bicuan, yang kedua ada Sound Skill Center, yang ketiga masih Go Digital, yang keempat Young Kahfi Academy, yang kelima Pondok IT Yogyakarta, dan pokoknya kalau disebutin bisa sampai bawah gitu ya. Makanya saya dan lain-lain seperti itu. Nah, jadinya event internet itu adalah event yang saya lakukan di masjid affiliate gitu ya. Yang ruang lingkupnya itu hanya di masjid affiliate seperti itu. Nah, mungkin tadi ada quotes Pak di back dulu. Nah, saya mendapatkan dari event karena saya juga baru di masjid affiliate ini gitu ya, karena sebetulnya saya dari dulu emang suka dengan yang namanya per-eventan. Nah, tapi saya belajar yang benar-benar belajar itu hanya di masjid affiliate. Maka saya itu ingat quotes-nya Kang Adit ya, yang dimana Kang Adit itu mengatakan, jika kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita harus terus mengilmui apa yang kita ingin tekuni. Ya, setelah itu baru kita praktekkan agar bisa menjadi skill dan teruslah evaluasi. Dan agar terus berkembang dan berkah, maka ajarkanlah skill tersebut kepada orang lain. Jadi mengilmui secara total, mempraktekannya secara total, mengevaluasinya secara total, dan juga pastinya mengajarkan kepada orang lain secara total. Next. Ini dokumentasinya ya. Nah ini saya tuh udah pede kayak gini ya, pakai kacamata gitu di depan, juga jadi MC. Terus ya dengan minimal tuh kalau mau bicuan, Bapak Ibu sekalian di agendakannya itu 2 minggu sekali gitu ya. Dan saya tuh udah dari malam bicuan yang ke-17 sampai sekarang itu malam bicuan yang ke-29. Berarti udah berapa kali ya? Ya pokoknya banyak lah gitu ya. Sekitar 12 kali saya selalu menjadi MC. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau ke masjid affiliate ada event, kalau MC-nya itu biasanya pasti saya, kayak gitu biasanya kayak gitu. Oke, next. Oke, saya juga bersama masjid affiliate diundang ke kantor TikTok. Jadi setidaknya saya itu diundang 2 kali oleh kantor TikTok. Ya, yang dimana yang pertama itu adalah di acara affiliate in the future, dan yang kedua itu di acara agensi yang isinya adalah ternyata para artis Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang tahu, mungkin kayak Willy Salim, terus Mbak Im Wong, terus ada Ruben Onsu, pokoknya semuanya itu artis-artis lah. Jadi kesana tuh, tapi yang saya lihat itu, yang saya pelajari bahwasanya ketika kita melihat orang di medsos gitu ya, kayak wah keren, luar biasa gitu ya, tapi saya melihatnya ketika orang itu kita melihatnya secara langsung itu kayak jauh berbeda gitu, feelsnya tuh beda lah pokoknya kayak gitu. Dan saya bisa merasakan feels yang berbeda. Memang kata guru saya itu adalah ketika kita bisa merasakan feels yang beda itu ketika kita bertemu dengan orang-orang soleh, ketika kita bertemu dengan para ulama, itu biasanya ada aura-aura dari mereka tuh yang berbeda. Nah makanya saya tuh menganggap bahwasanya kayak konten kreator, artis itu bukan apa-apanya, bukan apa-apa gitu ya di mata Allah dan juga di mata manusia, tapi yang paling the best, yang paling luar biasa itu adalah ketika orang itu adalah orang yang bertakwa, ketika orang itu adalah orang yang berilmu, dan pastinya ketika orang itu adalah orang yang selalu mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Seperti itu. Next, ini dokumentasi ketika saya di kantor TikTok. Next, event eksternal. Jadi selain event internal yang pernah saya lakukan, karena saya juga masjid affiliate melihat potensi saya sebagai anak muda ini memang sangat suka dengan yang namanya event, maka ketika ada orang-orang yang ingin mengenal masjid affiliate, ingin tahu tentang TikTok affiliate, karena kebetulan alhamdulillah juga saya sudah expert mengilmui tentang affiliate seperti itu, saya juga sering diundang-undang oleh beberapa komunitas, beberapa masjid dan sebagainya. Jadi yang pertama itu di panitia yang tadi ya, di acara kantor TikTok. Lalu yang kedua juga MC plus pemateri itu di malam bicuan masjid affiliate ex masjid DT Tangerang. Lalu yang ketiga pemateri masjid affiliate ex masjid DT Bandung. Yang keempat pemateri Basnas Sumedang ex masjid affiliate. Yang kelima pemateri Forum Belajar Kabupaten Bandung, dan masih lain sebagainya. Nah disclaimer, saya memang selalu double job desk gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi MC juga, jadi pemateri juga. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu. Okay, next, nah ini beberapa dokumentasi saya ketika saya menjadi MC dan juga menjadi pemateri. Oke, lalu yang selanjutnya adalah berkunjung ke Paragon. Ya jadi saya juga sudah 2 kali juga ke Paragon gitu ya. Jika tadi ke kantor TikTok 2 kali, alhamdulillah ke Paragon juga 2 kali seperti itu. Dan alhamdulillah yang pertama itu kita dipertemukan dengan para masjid. Jadi Paragon itu mengadakan suatu acara yang sangat luar biasa, yaitu
connect and collaborate. Jadi mengkonekkan seluruh masjid yang udah berdampak sama sekitar, dan juga inginnya itu ada kolaborasi dari pertemuan tersebut. Jadi di sana tuh isinya adalah visi misi masjid setiapnya dikumpulin, terus juga apa yang pengen mereka kembangkan itu semuanya dikumpulin, dan pada akhirnya ingin berkolaborasi satu sama lain seperti itu. Lalu yang kedua itu mengenai kita itu diundang oleh Paragon itu secara personal. Jadi hanya kita ngobrol sama Paragon mengenai Masjid Affiliate, dan alhamdulillah Paragon ini inginnya Masjid Affiliate ini tidak hanya di Bandung saja gitu ya. Mereka berkata tuh, tapi Paragon itu ingin Masjid Affiliate itu sebagai lembaga dakwah atau sebagai masjid yang bisa berdampak bagi masjid yang lainnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian doakan, misi kami itu adalah menjadikan 1 juta masjid di Indonesia bisa lebih berdaya dan juga mandiri seperti itu. Nah, Young Kami itu adalah Young Kahfi Academy atau anak-anak volunteer di Masjid Affiliate. Jadi dikarenakan Masjid Affiliate itu ingin banyak anak muda yang beraktivitas gitu ya di Masjid Affiliate. Walaupun disclaimer juga kayak tadi ya, foundernya juga masih usia 28 tahun, bahkan ketua DKM-nya juga masih umur 24 tahun dan yang lain sebagainya gitu ya. Dan salah satunya juga sebetulnya di Masjid Affiliate ini walaupun sistemnya itu sudah ada, tapi kami merasa bahwasanya kami masih kekurangan SDM gitu ya. Dan ini SDM juga mungkin dari uangnya udah ada, tapi SDM juga sebetulnya penting. Makanya kami adakanlah yang namanya volunteer. Dan alhamdulillah di Young Kami atau Young Kahfi Academy di volunteer ini, saya itu terpilih menjadi koordinator lapangan seperti itu. Ini dokumentasinya saya bersama teman saya selalu controlling bersama Ihsan. Ihsan ini adalah ketua Young Kahfi Academy seperti itu. Next. Nah, manajer event. Jadi saya juga sempat menjabat sebagai manajer event di Masjid Affiliate. Jadi ketika itu mungkin tadi sudah saya spill bahwasanya di Masjid Affiliate itu kekurangan SDM. Maka dari itu saya sebagai anak muda yang masih SMA gitu ya, terpaksa oleh Kang Azka diangkat menjabat sebagai event manager. Event manager itu sebetulnya mengkaitkan apa saja sih ya, atau tentang apa saja nih yang akan di-spill gitu ya. Nah, yang pertama itu ada malam bicuan, terus juga ada kajian muslimah dan juga kajian Jumat dan sebagainya seperti itu. Namun karena sekarang tuh saya itu udah nggak menjabat lagi jadi event manager karena saya merasa udah ada orang lain yang lebih jago gitu ya dari saya ngomong ke Azhar, kayaknya saya ingin melepas saja jabatan itu. Jadi saya kayak masih harus banyak belajar lah seperti itu. Nah, next. Nah ini yang ketiga itu adalah content creator. Jadi saya juga sekarang aktif di dunia content creator. Yang pertama di TikTok, itu saya bergelut di dunia TikTok affiliate, dan sekarang karena saya merasa bahwasannya medsos ini adalah salah satunya kita itu bisa menyebarkan manfaat lebih luas di medsos ini. Karena saya itu orang yang jago di bidang tajwid, alhamdulillah Allah kasih karunia tersebut, maka saya mengajarkan orang-orang secara live gitu ya di TikTok tentang ngaji. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen gabung untuk belajar ngaji bareng saya gitu ya, atau pengen collab, itu silakan bisa dicari tristan.ngaji gitu ya. Lalu yang IG saya juga bergelut di bidang personal branding, yang dimana saya mengambil personal branding saya adalah pemuda SMA yang positif dan juga produktif. Nah, alhamdulillah kemarin alhamdulillah saya mulai itu fokus di bulan Oktober, jadi 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu gitu ya. Nah, saya itu di sana alhamdulillah di konten yang saya buat, alhamdulillah sudah ada yang tembus sampai 2,9 juta views seperti itu. Nah, ini untuk insight atau untuk 4E yang saya miliki dari keseluruhan magang di Masjid Affiliate itu adalah earn-nya 100%, pastinya excellence-nya 90%, enjoy-nya 100%, alhamdulillah. Lalu easy-nya juga 100%. Lalu di sini saya mengambil quotes ya, tetaplah belajar dan belajar karena kamu akan mengetahui bahwasanya kehidupanmu itu isinya semuanya adalah sebuah pembelajaran. Lalu saya juga setiap mungkin tadi ibu saya juga sudah cerita gitu ya, saya sempat burn out gitu ya, saya sempat nangis pokoknya dan sebagainya karena begitu lelahnya gitu ya. Saya mengambil kutipan bahwasanya ketika banyak teman-teman saya insecure dan sebagainya, saya selalu mengatakan bahwasanya
omongan orang lain itu tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, seperti itu. Lalu juga support system terbaik saya pastinya keluarga saya gitu ya. Oke. Di sini ada ibu saya, bapak saya dan sebagainya. Lalu yang mungkin itu saja ya Bapak Ibu sekalian, portofolio yang bisa saya sampaikan. Jadi saya pemuda SMA yang terus belajar untuk menjadi pemuda yang positif dan